Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setia Lufa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, gerak parabola. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang gerak parabola itu? Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu penerapan dari seorang laki sedang melempar bola. Nah, bagaimana kan lintasannya? Jadi, lintasannya itu berbentuk parabola. Jadi, benda yang bergerak dengan lintasan parabola itu dinamakan dengan gerak parabola. Nah, bagaimana ciri dari gerak parabola itu? Nah, ciri-ciri dari gerak parabola itu, lintasan pada parabola itu berbentuk lengkung, seperti lintasan bola yang dimainkan oleh pemain sepak bola. Nah, selain sepak bola, gerak dengan lintasan melengkung juga dapat diamati dalam bola voli, lempar lembing, loncat indah, dan sebagainya. Nah, pada gerak parabola, gesekan udara itu dapat diabaikan. Namun, kalian juga harus memperhatikan posisi benda saat akan dilempar, saat berada di udara, dan saat berada di tanah, akibat dari faktor gravitasi. Jadi, gerak parabola atau gerak peluru itu pertama kali digambarkan oleh Galileo Galilei. Nah, dia menganalisis tentang komponen gerak dengan arah horizontal dan arah vertikal. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini tuh merupakan dari lintasan dari gerak parabola. Nah, gerak parabola itu biasa disebut dengan gerak peluru. Nah, gerak parabola itu merupakan gerak dalam dua dimensi. Kenapa kok dinamakan dengan dua dimensi? Karena benda yang bergerak itu akan bergerak dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X dan itu adalah sumbu Y-nya. Nah, ketika bergerak pada sumbu X, maka benda akan bergerak lurus atau disebut dengan GLB. Nah, kemudian kalau benda bergerak pada sumbu Y, itu benda akan bergerak lurus berubah beraturan atau disebut GLBB. Nah, ketika benda bergerak lurus beraturan atau GLB, maka akan mempunyai kecepatan yang tetap. Sedangkan benda bergerak lurus GLBB itu kecepatannya berubah, gitu. Benda yang berbentuk parabola itu akan berbentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, di situ ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Jadi setelah dikatakan bahwa benda yang bergerak itu akan membentuk sudut alfa pada sumbu X. Berarti di situ ada kecepatan dari bola yang dilempar tadi. Nah, kecepatan awalnya V0, terus V0 ini akan membentuk sudut pada sumbu X, yaitu pada sumbu alfa. Nah, jadi dari situ kecepatan searah sumbu X itu dinamakan V0x. Kemudian untuk kecepatan searah dengan sumbu Y, V0y dapat digambarkan seperti itu ya. Sehingga komponen kecepatan awal pada sumbu X itu dapat dituliskan seperti itu. Nah, pada sumbu X itu sumbu V0x sama dengan V0 cos alpha, dan pada sumbu Y itu V0y sama dengan V0 sin alpha. Lalu untuk kecepatan benda di sembarang titik, maksudnya di sini adalah pada titik B, titik C, titik D, atau titik E. Itu ya. Jadi untuk sumbu X, Vx itu didapatkan V0 x alpha. Nah, itu kecepatan Vx arah dengan sumbu Vy. Yang C juga begitu, yang D juga begitu. Kalau untuk Vy itu sama dengan V0 sin alpha min GT. Untuk kecepatan totalnya yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, itu titik D, titik E adalah theta ya.
Nah, persamaannya kecepatan Vx itu kecepatan V0x itu sama. Ada V0 cos alpha. Di Vx juga ada V0 cos alpha. Itu tetap karena di sumbu X itu menggunakan aturan GLB atau kecepatannya itu tetap. Terus kecepatan awal pada sumbu yaitu V0 sin alpha min GT. Kenapa kok min GT? Karena ya kita bahas percepatan pada gerak parabola. Nah, kecepatannya itu terjadi pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X itu gerak terjadi secara GLB, kecepatannya tetap. Karena kecepatannya itu tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Nah, sehingga sedangkan pada sumbu Y akan mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka percepatan Y itu sama dengan min gravitasi. Makanya di situ pada sumbu Y terdapat min GT karena menggunakan benturan GLBB tadi ya, kecepatan yang memiliki kecepatan berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, untuk posisi atau kedudukan benda pada setiap titik. Nah, di situ kedudukannya titik B, titik C, titik E. Nah, kalau searah sumbu X itu sama dengan V0 kali cos alpha kali T. Nah, V0-nya adalah kecepatan awal, cos alpha dikali T, T adalah waktu. Kalau di sumbu Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. T adalah itu waktu. Oke, saat di titik tertinggi itu di sudut C. Titik C itu bola berada pada titik tertinggi atau titik maksimum. Coba berikan B sama C. Pasti yang tertinggi itu adalah yang titik C. Berarti untuk Y maksimum sama dengan H maksimum. Nah, terus untuk mencari kecepatan maksimum searah sumbu Y itu maka kecepatan C sama dengan 0. Itu sama dengan 0 atau dimaksud dengan kecepatan. Nah, untuk mencari waktu maksimumnya yaitu sama dengan TC sama dengan V0 sin alpha dibagi gravitasi. Nah, untuk arah kecepatan tan alpha sama dengan Vy dibagi kecepatan searah sumbu X. Oke, untuk selanjutnya untuk mencari ketinggian maksimum itu di titik X, maksudnya dari A ke C. Itu ketinggian maksimum dari A ke C, nah itu dinamakan dengan X maksimum. Dari garis putus itu searah dengan sumbu X, nah posisinya dapat digunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alpha min 2G sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha cos alpha per gravitasi. Pakai yang kiri juga boleh, kanan juga boleh. Nah, kalau untuk mencari ketinggian maksimum Y max atau H max dapat digunakan rumus V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2 gravitasi. Oke, paham ya? Lanjut, untuk mencari saat di titik terjauh, maka titik terjauh itu di titik E, dari A sampai ke E. Untuk mencari titik terjauhnya itu dari A ke E itu pakai rumus 2X 2 kali X maksimum. X maksimum itu adalah itu rumusnya itu ya. Terus untuk rumusnya V0 kuadrat sin 2 alpha per G itu untuk mencari jaraknya. Kalau untuk mencari waktunya untuk TE itu sama dengan 2T max.
Tmax-nya rumusnya sudah dijelaskan itu ya. Terus untuk rumusnya yaitu 2V0 sin alfa min G untuk mencari waktu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.